Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dalam perjalanan kehidupan, kita sering merasa bahwa masalah begitu besar dan doa kita tak kunjung dikabulkan. Tapi, pernahkah kita berpikir, barangkali yang kurang, bukan doa kita, tapi keikhlasan dan keyakinan kita kepada Allah. Hari ini, saya akan membawakan kisah seorang tokoh legendaris yang dikenal cerdik luar biasa, Abu Nawas. Tapi bukan kisah kelicikannya, bukan kisah tipu dayanya pada raja. Kali ini, kita akan menyelami kisah Abu Nawas sebagai hamba Allah yang berdoa penuh harap, penuh iman, dan penuh pelajaran. Abu Nawas, yang nama lengkapnya adalah Abu Nuwas Al-Hasan bin Hani, sebenarnya adalah seorang penyair besar di masa kekhalifahan Abbasiyah. Namun dalam versi rakyat, ia dikenal sebagai sosok yang lucu, cerdik, dan licik dalam menghadapi Raja Harun al-Rasyid. Namun, banyak orang tak tahu bahwa Abu Nawas adalah pencari ilmu. Ia menuntut ilmu agama, belajar dari ulama-ulama besar Baghdad, dan bahkan menghafal Al-Quran. Suatu hari, Abu Nawas duduk termenung di serambi masjid. Ia melihat banyak orang berdoa, tangan terangkat, mata terpejam, dan bibir komat kamit. Tapi wajah mereka lesu, seolah mereka berdoa tanpa harapan. Lalu ia bergumam, "Wahai Allah, bagaimana mungkin doa yang tidak yakin Engkau kabulkan bisa naik ke langit?" Ia pun mulai berpikir, bagaimana seharusnya seorang hamba berdoa agar benar-benar didengar oleh Allah. Tak lama kemudian, datanglah utusan dari istana. "Abu Nawas, Amirul Mukminin Harun al-Rasyid memanggilmu." Dengan pakaian sederhana dan sendalnya yang sudah aus, Abu Nawas datang ke istana. "Abu Nawas," kata sang khalifah, "katanya kau orang yang bijak. Maka, ajarkan padaku satu doa, satu saja, yang jika aku panjatkan, Allah pasti kabulkan." Abu Nawas tersenyum kecil. Ia menunduk, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukan aku yang menjamin doa itu dikabulkan. Tapi izinkan aku menuliskannya. Bacalah nanti malam, sendiri, dengan hati yang bersih." Lalu ia menulis di selembar kertas kecil, "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Tahu. Maka aku malu meminta yang menurutmu tak baik untukku. Tapi aku mohon, berikanlah yang terbaik menurutmu, dan jadikan hatiku ridho atas pilihanmu." Malam itu, bukan sang khalifah saja yang membaca doa tersebut. Abu Nawas juga bangun, mengambil wudhu, dan bersujud di atas sajadah lusuhnya. Di tengah malam yang sunyi, Abu Nawas menangis dalam sujudnya, "Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, turunkanlah. Jika ada di bumi, keluarkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika sulit, mudahkanlah. Dan jika sedikit, limpahkanlah dengan keberkahanmu." Lalu ia diam, tangannya menutupi wajahnya, air mata menetes. Bukan karena kekurangan, tapi karena rasa malu kepada Rabb-Nya. Ia tak meminta banyak, ia hanya berkata, "Ya Allah, jangan hukum aku dengan apa yang aku tahu, tapi ampunilah aku dengan apa yang Engkau tahu." Beberapa hari berlalu, sang khalifah memanggil Abu Nawas lagi. "Doa itu luar biasa," katanya. "Setelah aku membacanya, hatiku tenang. Bahkan ketika musuh datang dari utara, aku tetap tenang. Aku tak lagi meminta sesuatu yang pasti, aku meminta sesuatu yang benar." Abu Nawas menjawab, "Itulah rahasia doa, Amirul Mukminin. Bukan pada panjangnya kata, tapi pada yakinnya hati." Kemudian, Abu Nawas pun memberi nasihat, "Wahai manusia, jika kau meminta sesuatu kepada Allah, mintalah dengan adab. Karena Allah bukan hanya Maha mendengar, tapi Maha menyayangi. Dan Dia tak pernah meninggalkan hambanya yang datang dengan tulus." Dari kisah Abu Nawas, kita belajar bahwa doa bukan hanya tentang kata-kata. Doa adalah cermin keyakinan, dan keyakinan adalah jembatan antara hati hamba dan Tuhannya. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tinggalkan like dan komentar. "Ya Allah, jadikan aku hamba yang yakin padamu." Jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Barakallahu fikum, semoga setiap kisah membawa cahaya untuk hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.